Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, 여러분. Annyeonghaseyo, waalaikumsalam warahmatullahi Yes. wabarakatuh. Ini semuanya pada hadir kan ya? Hadir, Bu. Saya mau, ini seperti biasa ya, kita absen melalui link Zoho. Linknya saya simpan di chatnya ya, silakan diisi Baik, Bu. sambil saya buka pertemuannya ya. Baik, Bu. Ini saya izin share screen. Sebentar. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Belum. Udah. Udah. Oke. Udah ya. Hari ini kita akan belajar tentang tanggal dan hari. Atau bahasa Koreanya, Nalchawa Yoil. Nalchawa Yoil. Nah, kita bakal belajar tentang nama hari, terus kosakata yang berkaitan dengan tanggal. Lalu pada tata bahasanya kita akan mempelajari kata bilangan Cina, wagwa, dan partikel e. Ya. Masuk ke pembelajarannya ya. Kibon ohui. Kibon ohui. Artinya kosakata dasar. Pertama, yoil. Yoil itu nama hari. Yoil. Yoil, nama hari. Ini saya sebutin 2 kali pengucapannya, lalu kalian mengikutinya ya. Baik, Bu. Wolyoil. 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 Wolyoil artinya Senin. Hwayoil. 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 Ya, hwayoil itu artinya hari Selasa. Suyoil. 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 Suyoil artinya hari Rabu. Mokyoil. 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 Mokyoil artinya hari Kamis. Gemyoil. Gemyoil. Gemyoil artinya hari Jumat. Toyoil. Toyoil hari Sabtu. Toyoil hari Sabtu. Ilyoil. Ilyoil. Ilyoil hari Minggu. Nah, kalau di Korea nih, di kalendernya, biasanya si yoilnya itu nggak dimasukin nih. Jadi, suku katanya yang awal aja. Jadi, kalau Minggu, il kan. Jadi, yang ditulis di kalender tuh biasanya ilnya aja. Senin wolyoil, ditulisnya wol. Jadi, singkatannya gitu loh. Lalu yang Selasa jadi hwayoil jadi hwa. Rabu suyoil kan. Jadi ditulisnya itu su-nya aja. Kamis mokyoil jadi mok. Jumat gemyoil.
Sabtu toyo il jadi to. Seperti itu ya. Selanjutnya kita mempelajari 날짜와 날짜 관련 어휘. 날짜 관련 어휘 atau kosakata yang berkaitan dengan tanggal. Kosakata yang pertama, nyon. Nyon. Ayo ulangi. Nyon. 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 Nyon ini artinya dalam bahasa Indonesia adalah tahun. Wol. Wol. Wall. Wall. Wol. Artinya dalam bahasa Indonesia bulan. Il. 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 Il artinya dalam bahasa Indonesia adalah hari. Lalu si. Si. Si tanggal ya. Nyon, wol, il, si. Ya tahun, bulan, hari, dan tanggal. Udah bisa menyebutkannya ya? Sudah, Bu. Lalu Iwol, ini bulan ya. Selanjutnya kita akan mempelajari nama-nama bulannya dalam bahasa Korea. Yang pertama, Ilwol. 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 Ilwol adalah bulan Januari. Iwol. 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 Iwol itu dalam bahasa Indonesia adalah Februari. Samwol. 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 Samwol dalam bahasa Indonesianya adalah bulan Maret. Sawol. 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 Ya, Sawol dalam bahasa Indonesianya adalah April, bulan April. Owol. 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 Ya, Owol dalam bahasa Indonesianya adalah bulan Mei. Yuwol. Yuwol. Diikutin ya. Yuwol. Halo? Halo? Lanjut ya. Yuwol itu adalah bulan Juni. Chilwol. Chilwol. Chilwol adalah bulan Juli. Palwol. 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 Palwol adalah bulan Agustus. Guwol. 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 Guwol adalah bulan September. Siwol. Siwol Siwol. adalah bulan Oktober. Sipilwol. Sipilwol. Sipilwol adalah bulan November. Sipiwol. 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 Ya, Sipiwol adalah bulan Desember. Nah, ini ada vocabulary tips. Ada tips kosakatanya. Nah, bulan Juni dan Oktober tidak disebutkan dengan yukwol atau sipwol, tetapi diganti dengan yuwol dan siwol. Kan kalau misalnya Juni kan bulan 6 ya, 6 itu kan yuk. Ya. Yuk. Kalau misalnya bulan, nama bulan itu jadi yuwol. Huruf gioknya itu dibuang jadi yuwol. Lalu bulan Oktober
itu kan bulan 10 ya. Bulan 10 itu Sib. 10 itu Sib. Jadi kalau bulan 10 yang seharusnya Sibwal, tapi untuk memudahkan pelafalannya jadi Siwal. Biepnya huruf biep, konsonan biep ini dibuang jadi Siwal. Jadi di Korea itu pada nama-nama bulannya itu menggunakan angka dari 1 sampai 12 sesuai dengan jumlah bulan ya. Berbeda dengan negara-negara seperti kita yang menggunakan Januari, Februari, Maret seperti itu. Tapi di Korea ini menggunakan angka. Jadi kalau bulan pertama itu bulan Januari kan, jadi disebutnya Ilwal, bulan pertama. Lalu Februari, bulan kedua, itu jadi Iwal. Seperti itu. Paham ya? Paham. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari kosakata lagi. Yang pertama, gejoke. Gejoke. Ayo sebutin. Gejoke. Gejoke. Gejoke adalah kemarin dulu atau kemarin lusa. 2 hari yang lalu. Gejoke. Lalu, oje. 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 Oje adalah kemarin. Kemarin adalah oje. Onel. 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 Nel. Onel artinya hari ini. Neil. 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 Neil artinya besok. More. 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 More artinya besok lusa. 2 hari ke depannya, jadi dalam bahasa Koreanya more. Ya. More. Jinanhe. 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 Atau bisa juga dalam kosakata lainnya adalah jaknyeon. 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 Jaknyeon ya, jaknyeon dan jinanhe ini, jinanhe artinya tahun lalu. Olhe. 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 Olhe atau kosakata lainnya adalah gemnyeon. 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 Olhe gemnyeon ini artinya tahun ini. Daeumhe. 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 Nenyeon. 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 Ya, daeumhe atau nenyeon ini artinya tahun depan ya. Jinandal. 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 Jinandal artinya bulan lalu. Ibondal. Ibondal. Bondal. Bondal. Ibondal artinya bulan ini. Daeumdal. 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 Daeumdal artinya bulan depan. Jinanju. 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 Ya, Jinanju artinya minggu lalu. Ibonju. 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 Ya, artinya Ibonju ini adalah minggu ini. Daeumju. 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 Daeumju artinya minggu depan. Lalu Pyeongil. Pyeongil. Pyeongil.
hyangil, atau kosakata lainnya jujung. 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 Jujung ini artinya adalah hari kerja. Jumal. 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 Ya, jumal artinya akhir pekan. Dihafalin ya kosakata-kosakatanya. Baik, Bu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari Kibon Munpop. Atau tata bahasa dasarnya ya, tata bahasa dasar. Yang pertama ada Hanjao Susa. Hanjao Susa. Kata bilangan Cina. Jadi, ada dua macam bentuk ungkapan untuk menyatakan jumlah atau bilangan manusia atau bilangan benda. Nah, untuk menyatakan jumlah benda biasanya kata bilangan diletakkan di depan kata benda. Dan bentuk kata bilangan yang digunakan pun berbeda sesuai dengan ungkapannya. Nah, kata bilangan Cina digunakan untuk menyatakan jumlah atau angka seperti tahun, bulan, hari atau tanggal, lalu nomor telepon, terus tingkat seperti lantai, kemudian nomor rumah, dan lain sebagainya. Kita sebutin ya. Il. 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 1. 2. I. 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 3. Sam. 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 4. Sa. 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 O. 5. O. 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 6. Yuk. 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 7. Cil. 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 8. Pal. 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 9. Gu. 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 10. Sip. 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 11. Sip il. Sip il. Sip. Sip Il. il. Sip il. 12. Sip i. Sip i. Sip Sip i. I. Sip i. 13. Sip sam. Sip Sip sam. Sam. Sip sam. Ya. 14. Sip sa. Sip sa. Sip Sip Sa. sa. 15. Sip o. Sip o. Sip Sip o. O. 16. Sip yuk. Sip yuk. Sip Sip yuk. Yuk. 17. Sip cil. Sip cil. Sip Cil. Ya, 18. Sip pal. Sip pal. Sip Pal. 19. Sip gu. Sip gu. Sip Gu. 20. Isip. Isip. I. Sip. Nah, selanjutnya kayak 21, 30. Kan ini 20, duanya dulu baru puluhannya ya. Jadi isip. Kalau 30 jadi samsip. 40 jadi sasip. 50 osip. 60 yuksip. 70 jadi cilsip.
80 jadi 80. 90 jadi gusip. Gusip ya. Jadi 0 atau yong atau gong. Nah, disebutin yuk, yong, gong. Yonggong. Bisa menggunakan yong atau bisa juga menggunakan gong. Lalu 1 itu il. Seperti yang il, i, sam, sa, o, yuk, cil, pal, gusip yang satuannya itu il. Yang seperti itu ya. Lalu yang puluhannya sip. 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 Ya, sip. Jadi yang seperti saya tadi jelaskan, kalau misalnya 20, 30, tinggal tambahin angka satuan di awalannya, lalu tambahkan sip puluhannya. Oh, sip, 50, 90, gusip, seperti itu. 100, back. 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 1000, chon. 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 10.000, man. 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 100.000, sipman. 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 1 juta, backman. 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 Nah, kalau misalnya 500, obek. Obek. Obek ya. Ya. Kalau 800, palbek. Palbek. Back. Ya, coba Laras kalau 300 berapa? Gimana cara bahasa Koreanya? Comeback. Ya, sambek. Lalu chon, 1000. Chon. 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 Nah, contoh kalau misalnya 4.000, sachon. Sachon. Kalau 2.000, ichon. Ichon. Coba Laras, kalau misalnya 3.000, bahasa Koreanya apa? Samchon. Ya, samchon. Nah, selanjutnya man, 10.000. Man. 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 Contoh, kalau misalnya 30.000, saman. Saman. Kalau 6.000, 60.000, yukman. Yukman. Coba Laras, kalau misalnya 90.000 berapa? Gimana? Guman. Ya, guman. Ya. Lalu 100.000, sipman. 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 Nah, sipman. Contoh, kalau misalnya 500.000, jadi satuannya dulu yang disebutin osipman. Osipman. Kalau 300.000, samsipman. Samsipman. Coba Laras, kalau misalnya 20.000 berapa? Gimana? 20.000. Isip. 20.000. 200.000 maksudnya. Isipman. Ya, 200.000, isipman. Selanjutnya 1 juta, backman. 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 Contoh 4 juta. 4 juta. Sabekman. Sabekman. Kalau 7 juta, Cilbekman. Cilbekman. Coba Laras, kalau misalnya 6 juta, gimana bahasa Koreanya? 6 juta. Ya. Yuk Backman. Ya, yuk Backman. Contoh kalimatnya. nih. 오늘은 2월 15일입니다. 오늘은 2월
15일입니다. Artinya hari ini tanggal 15 Februari. Contoh kedua, 제전화번호는 139에 287에 3195번입니다. Artinya nomor telepon saya 139-287-3195. Di sini ada tipsnya lagi. Nah, untuk menyatakan jeda di antara nomor telepon yang strip, sebenarnya sama artinya dengan partikel E, tetapi dibacanya jadi E. Nah, si strip yang ada di setiap nomor telepon ini dibacanya E. E. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, jadi 139E 287에 3195번입니다. Seperti itu ya. Jangan lupa. Lalu partikel selanjutnya, munpop selanjutnya adalah partikel wagwa. Wagwa adalah partikel yang digunakan untuk menghubungkan dua kata benda. Nah, dua kata benda ini untuk menghubungkannya itu menggunakan wagwa. Wagwa dalam bahasa Indonesia sama dengan artinya seperti dan. Dan. Nah, kalau kalau partikel wa ini dilekatkan pada kata benda yang diakhiri huruf vokal. Diakhiri huruf vokal menggunakan partikel wa. Kalau partikel gua ini dilekatkan pada kata benda yang diakhiri dengan huruf konsonan. Contohnya, 교실에 책상과 의자가 있습니다. Dia menggunakan partikel gua. Kenapa? Karena kata benda ceksang yang artinya meja ini, diakhiri huruf konsonan ing, maka partikel wa-gua-nya yang digunakan adalah gua, karena diakhiri huruf konsonan. 교실에 책상과 의자가 있습니다. Artinya, di kelas ada meja dan kursi. Di kelas kata bendanya ini ada ceksang dan 의자. Di kelas ada meja, ceksang, dan 의자, kursi. Contoh kalimat selanjutnya adalah 여기에 시계와 가방이 있습니다. 시계와. Kenapa menggunakan partikel wa? Karena kata benda sige ini diakhiri huruf vokal. Maka partikel penghubungnya menggunakan yang wa. Di sini dia menghubungkan ada yogie, ada sige. Di sini ada jam dan ada kabang, tas. Jadi dia menjelaskan bahwa di sini ada jam dan tas. 여기에 시계와 가방이 있습니다. Lalu partikel selanjutnya, munpop selanjutnya adalah partikel E. Partikel ini dilekatkan di belakang kata benda yang menyatakan waktu untuk menunjukkan waktu berlangsungnya sebuah kegiatan. Jadi fungsi dari partikel E ini adalah untuk menunjukkan waktu berlangsungnya sebuah kegiatan. Nah, akan tetapi partikel E ini tidak bisa digunakan pada ungkapan waktu seperti 언제, 그저께, 어제, 오늘, 내일, 모레. Karena 어제, 그저께, 어제, 오늘, 내일, 모레 ini sudah satu kesatuan. Ya. contoh kalimatnya. 토요일에 영화를 봅니다.
Toyoil adalah kata benda yang menyatakan waktu, yang artinya adalah hari Sabtu. Maka dilekatkan pada toyoil partikel E ini. Nah, partikel E ini artinya itu sama dengan pada dalam bahasa Indonesia. Jadi, kalimat ini, toyoire yongha를 봅니다, artinya adalah saya menonton film pada hari Sabtu, yang menunjukkan berlangsungnya sebuah kegiatan itu, jadi dilekatkan partikel E. Jadi di hari Sabtu itu kegiatannya apa? Adalah yongha를 봅니다, yaitu menonton film. Kalimat selanjutnya adalah 12월 11일에 12월 11일에 생일 파티를 합니다. Di 12월 11일에 ini apa yang dilakukan? Kegiatan apa yang dilakukan? Yaitu 생일 파티를 합니다. 12월 11일에 artinya adalah tanggal 10 bulan Desember. Nah, pada tanggal 10 bulan Desember ini kegiatan apa yang dilakukan? Yaitu berpesta ulang tahun. 생일 파티를 합니다. Jadi secara keseluruhan 12월 11일에 생일 파티를 합니다 artinya saya berpesta ulang tahun pada tanggal 10 Desember. Seperti itu. Kemudian kosakata barunya. Sedano, kosakata baru. Saya menyebutkan, nanti kalian mengulanginya ya. Oke, Bu. Gangsa, gangsa. 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 Ya, pengajar. 계획표, 계획표. 계획표. Ke획표. Artinya daftar rencana atau agenda. 구경하다, 구경하다. 구경하다. 구경하다 artinya melihat-lihat. 그리고, 그리고. 그리고 artinya lalu. 등산, 등산. Dengsan. 등산 artinya naik gunung. 명절, 명절. Myeongjol. Ya. 명절 artinya hari raya. 방학, 방학. 방학. Artinya liburan sekolah. 산, 산. 산. 산 artinya gunung. 생일 파티, 생일 파티. 생일 파티. Ya, artinya pesta ulang tahun. 설날, 설날. 설날. 설날 artinya tahun baru Imlek. 숙제, 숙제. 숙제. Artinya PR. Pekerjaan rumah atau tugas, 숙제. 시장, 시장. 시장. 시장 artinya pasar. 시험, 시험. 시험. 시험 artinya ujian. 아르바이트, 아르바이트. 아르바이트. Ya, a르바이트 artinya kerja sambilan atau part-time. 아름답다, 아름답다. 아름답다. 아름답다 artinya indah. 아주, 아주. 아주.
Aju artinya sangat. Aneh, aneh. Aneh. Aneh artinya pengumuman. Yakuk, yakuk. Yakuk. Yakuk artinya apotek. aku 전화 번호, 전화 번호. Jahabon. Ho. 전화 번호 artinya nomor telepon. jorobhada, jorobhada. 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 Jorobhada artinya lulus dari sekolah ya, atau dari kampus, graduation. Ceng, ceng. Ceng. Ceng artinya lantai atau tingkat. Cinggu, cinggu. Cinggu. Cinggu artinya teman. Coffee shop, coffee shop. Coffee shop. Coffee shop artinya kafe. Christmas, Christmas. Christmas. Ya, Christmas artinya hari Natal. 파티를 하다, 파티를 하다. Patirahada. artinya berpesta. 한글날, 한글날. Hangelna. 한글날 artinya hari peringatan Hangul. Ho, ho, Ho. kamar. Biasanya ho ini tuh dilekatkan pada misal nomor kamar yang biasa ada di hotel. Misalnya nomor 101. Jadi baek ilho. Baek ilho. Kemudian lanjut ya. Hwehada. Hwehada. Wehada. Hwehada artinya melakukan rapat. Hyuga. 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 Hyuga artinya liburan. Liburannya itu liburan yang kantor ya. Nah, pembelajarannya ini sudah sampai sekian, selesai. Nanti saya akan menugaskan, bentar, ini kita stop. Stop here. Bentar ya, sharingnya udah. Nah, nanti saya ada ngasih tugas ya. Tugasnya ini berupa kuis tentang Nalcawa Yoil. Jadi kuis tentang tanggal, seputar tanggal dan hari yang sudah kita pelajari hari ini. Saya akan ngasih di kolom chat ya. Yo. Kuis. Di kolom chat ini saya kirim kuisnya nih ya, link kuisnya. Sekarang kan 10.20 nih. Silakan diisi sampai 10.30 ya. Baik, Bu. Yes.
Ya, Mira Kanza, ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya, Bu. Silakan. Kan minggu lalu kita udah belajar tentang ESO. Nah, sekarang ini ada Apa bedanya sama ESO? Nah, ESO yang minggu lalu kita pelajari itu fungsinya adalah untuk, ada yang masih ingat nggak fungsi ESO yang kemarin? Ada yang masih Lupa, ingat? Bu. Lupa ya? ESO, partikel ESO yang kemarin itu dilekatkan pada kata benda kan? Sama-sama dilekatkan pada kata benda. Namun yang ESO ini tujuannya itu untuk menunjukkan tempat sebuah kejadian terjadi. Jadi contohnya, 라라씨가 집에서 공부합니다. Jadi Laras di rumah, 집에서 itu yang menunjukkan sebuah kejadian yang terjadi. Jadi Laras di rumah apa yang dikerjakan, yaitu 공부합니다 yang artinya adalah belajar, ya kan? Jadi Laras belajar di rumah gitu. Kalau yang yang kita baru pelajari itu adalah fungsinya itu adalah untuk menunjukkan waktu berlangsungnya sebuah kegiatan. Sama-sama menunjukkan berlangsungnya sebuah kegiatan, tapi ini tuh untuk menyatakan waktu. Seperti itu. Jadi misal contoh yang tadi 토요일에 영화를 봅니다. Nah, pada waktu apa orang itu menonton film? Yaitu pada hari Sabtu kan, 토요일에 영화를 봅니다. Sama-sama menunjukkan sama-sama dilekatkan pada kata benda, tetapi yang ESO itu untuk menunjukkan ESO itu untuk menunjukkan berlangsungnya sebuah kegiatan. Juga untuk menunjukkan berlangsungnya sebuah kegiatan. Bedanya dilekatkan pada kata benda yang menunjukkan waktu dan kata benda tempat seperti itu. Ada yang masih kurang paham? Sudah, Bu. Ya. Ini kuisnya sudah ya, sudah semua mengisi. Baik, pertemuan hari ini saya cukupkan. Saya harap kalian menghafal kosakata-kosakata yang sudah saya ajarkan dan pelajari lagi tata bahasa yang sudah saya terangkan. Kita ketemu lagi 2 minggu selanjutnya. Sampai jumpa lagi. 안녕히 가세요. 감사합니다. 수고하세요, 여러분. Terima kasih, Bu. Ya, saya sudahi ya Zoom-nya. Terima kasih.